Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wulandari dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tertulis atau Undang-Undang Dasar, menurut Padmo Wahyono, seluruh kegiatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu penyelenggaraan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan, memuat norma-norma, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution atau dari bahasa Belanda Constituut yang berarti undang-undang dasar. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Penjabaran demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 2002. Rincian strukturalnya yang berkaitan dengan demokrasi menurut undang-undang antara lain konsep kekuasaan, konsep pengambilan keputusan, konsep pengawasan, dan konsep partisipasi. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar setelah diamandemen yaitu 1. Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum. 2. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. 3. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. 4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.